pelantikan Wakil Bupati Muara Enim Ahmad Usmarwi Kafah sembari menunggu keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel, Arif, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Arif. Dapat kami sampaikan ini terkait pro kontra pelantikan Wakil Bupati Muara Enim yang sudah dilakukan pemilihan oleh DPRD Kabupaten Muara Enim beberapa waktu lalu, dan telah memastikan jika Ahmad Usmarwi Kafah terpilih sebagai Wakil Bupati Muara Enim untuk sisa masa jabatan 2023 ini yang akan berakhir September. Dapat kami sampaikan pro dan kontra terkait rencana pelantikan Wakil Bupati terpilih Muara Enim tersebut masih mendapatkan pro kontra dari masyarakat Muara Enim sendiri, yang ada yang menilai cacat hukum, dan sedangkan yang mendukung yang menilai itu sudah sesuai mekanisme yang ada, di mana dalam demonya yang masyarakat yang menolak untuk pelantikan itu meminta Gubernur Sumsel Herman Deru menunda pelantikan Wabub Muara Enim Ahmad Usmarwi Kafah sembari menunggu keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah diajukan. Juru bicara Aliansi Masyarakat Muara Enim menggugat Adiansa mengatakan rencana pelantikan Wabub Muara Enim dinilai cacat hukum. Jika pelantikan tetap dilakukan, jelas sangat melukai hati masyarakat Muara Enim. Nah, mereka meminta gubernur untuk tidak melaksanakan pelantikan Wabub Muara Enim sebelum ada keputusan petun. Sementara itu sendiri, masa yang puluhan melakukan aksi di kantor Gubernur Sumsel diterima oleh Gubernur Sumsel Herman Deru. Herman Deru sendiri mengatakan apa yang disampaikan ini bentuk aspirasi dari produk politik di daerah pasca kekosongan Bupati dan Wabub definitif, dan selalu diisi PLT, PJ, sampai hari ini diisi oleh PJ Bupati Muara Enim Kurniawan. Di dalam perjalanan waktu ada proses politik yang terjadi. Pemilihan Wabub atas dasar kesepakatan legislatif Muara Enim adalah sebuah perjalanan dan sebuah kesepakatan politik termasuk parpol pengusung. Nah, sebagai pemerintah provinsi, pihaknya sudah menerima SK masalah pelantikan diserahkan ke gubernur. Dalam perjalanan ya sudah ada SK itu telah diterima, dan memang pelantikan tidak terburu-buru, kata Herman Deru, masih ada kekosongan pemerintah itu karena ada PJ saat ini. Nah, jikapun sudah dilantik, proses pengadilan jalan saja, dan ini hak setiap warga negara. Begitu rekan Vina. Baik, terima kasih rekan Arif atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Tim Kalong Satres Narkoba Polresta Pangkal Pinang berhasil membuat Aksal Ilham tak berkutik seusai dilakukan penggerebekan atas tindak pidana narkotika. Diketahui Aksal Ilham ditangkap tim Kalong pada Sabtu 7 Januari di kediamannya di Perumahan Arta Usaha Kelurahan Tua Tunu, Kota Pangkal Pinang. Kasatres Narkoba Polresta Pangkal Pinang AKP Antoni Saputra mengungkapkan dalam penggerebekan pihaknya juga mengajak ketua RT setempat guna menjadi saksi proses penangkapan tersangka. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos Rizky Irianda yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rizky. Ya, pada Sabtu 7 Januari kemarin, tim Kalong Satres Narkoba Polresta Pangkal Pinang berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis ganja. Diketahui pelaku yakni Aksal Ilham yang masih berusia 21 tahun ditangkap di kediamannya di sebuah perumahan di Kelurahan Tua Tunu, Kota Pangkal Pinang.
Dan saat dilakukan penangkapan, tim Kalong ini juga tentunya mengajak ke RT setempat saat melakukan penggerebekan dan mencari barang bukti di dalam rumah tersangka. Lebih lanjut, saat dilakukan penggerebekan, ditemukan ganja yang sudah menjadi 4 paket yang disimpan dalam sebuah kotak yang disimpan di ruang tamu oleh tersangka. Selain itu tak berhenti di ruang tamu, tim Kalong Satres Narkoba Polresta Pangkal Pinang juga terus melakukan penggeledahan ke sejumlah rumah milik tersangka, dan benar saja saat dicek ke dalam kamar tersangka, pihak dari kepolisian menemukan 2 pot tanaman ganja, yang satunya setinggi sekitar 10 cm dan satunya lebih kecil lagi sekitar tinggi 5 cm. Dan untuk total berat ganja yang berhasil diamankan jadi sekitar 8,48 gram yang juga menjadi barang bukti. Sementara juga pelaku dan barang bukti juga sudah diamankan di kantor Polresta Pangkal Pinang. Sedangkan untuk tersangka juga dikenakan pasal 114 ayat 1 dan pasal 111 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Demikian. Terima kasih rekan Rizky Irianda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik menyebut dirinya telah memerintahkan OPD terkait untuk memberhentikan Kades Tobaru Gani Timur Halmahera Selatan bernama Topirus Jela-Jela dari PNS. Diketahui belakangan videonya viral di media sosial saat diminta warga desa Tobaru untuk mengakui penggunaan BLT tahun 2022. Bupati mengaku kejadian pengakuan caretaker Kades Tobaru viral secara nasional dan membuat dirinya sangat marah. Oleh karena itu, ia meminta para kades se-Halmahera Selatan yang baru dilantik agar menjalankan amanah dengan baik. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ternate Nur Hidayat Gani yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Gani. Ya, rekan Mei di studio dan pemirsa Tribuners, terkait dengan pemberhentian caretaker Kades Tobaru di Halmahera Selatan sebagai PNS, ini buntu dari masalah penyaluran BLT, di mana Kades tersebut diduga tidak menyalurkan hak-hak masyarakat itu berlangsung pada beberapa waktu. Dan masalah ini belakangan mencuat ke media sosial dari sebuah video, di mana di video itu warga mendatangi rumah Kades dan meminta agar kepala desa mengakui anggaran BLT itu digunakan untuk apa. Video itu sempat viral juga di media sosial dan mendapat atensi dari Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik. Dan dalam waktu itu juga pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan memberhentikan kepala desa Tobaru atas nama Topilius Jela-Jela dari PNS karena dia merupakan PNS yang diberikan mandat untuk melaksanakan atau melanjutkan pemerintahan di desa tersebut. Nah, Mei dan Tribuners, Bupati Halmahera Selatan juga menegaskan bahwa saat ini Kades itu sedang diproses hukum oleh Polres Halmahera Selatan. Nah, sehingga itu tidak perlu menunggu waktu yang panjang atau sampai Kades itu ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi tindak lanjut dari pemerintah daerah adalah telah memberhentikan Topilius Jela-Jela atau Kades dari
Baru, Kecamatan Ganti Timur itu dari statusnya dari PNS. Nah, hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Halmahera Selatan saat melantik 101 kepala desa di Aula Kantor Bupati Halmahera Selatan pada Senin tanggal 9 Januari kemarin. Nah, Bupati Halmahera Selatan juga mengimbau atau meminta kepada kepala desa yang baru dilantik agar menjalankan amanat sesuai dengan harapan dari masyarakat. Salah satunya adalah tidak menyalahgunakan anggaran BLT yang belakangan selalu mencuat di Halmahera Selatan sehingga sudah menjadi atensi khusus oleh Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik. Nah, terkait dengan pemberhentian Kades Tobaru dari statusnya sebagai ASN sendiri, ini menyangkut dengan masalah yang tadi setelah disampaikan, yaitu pengelolaan dana desa pengelolaan BLT yang bersumber dari dana desa tahun 2022. Nah, kemudian untuk sekarang terkait dengan status tertulis jelas-jelas sebagai ASN atau PNS, untuk sementara kami sedang berupaya mengonfirmasi pihak BKD untuk mempertanyakan terkait dengan progres pemberhentian Kades tersebut. Dan Medan Tribuners, Kades Tobaru atau sama tertulis jelas-jelas juga sempat diamuk warga saat dimintai pengakuan terhadap penggunaan BLT tersebut. Nah, informasinya terbaru tadi malam, ternyata kepala desa itu sempat melarikan diri juga di kota Ternate. Dia ingin kabur dari wilayah Maluku Utara, hanya saja sempat sudah diamankan oleh pihak Polres Ternate di Pelabuhan Ahmad Yani, kota Ternate pada Senin malam tadi malam. Demikian Mei dan Terminas dapat kami laporkan, kami kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Nur Hidayat Gani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. 4 warga Makassar yang videonya viral diduga pengikut aliran sesat Hakikinya Hakiki akhirnya bertaubat. Pernyataan taubat itu diungkapkan saat berdiskusi dengan pengurus Majelis Ulama Indonesia Makassar. Diskusi berlangsung di Sekretariat MUI Makassar di Jalan Tarakan, Kecamatan Wajo, Makassar pada Senin 9 Januari sore. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur Muslimin Emba yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Emba. Ya, baik rekan Mei dan Tribuners, dapat saya jelaskan. Ada pengakuan pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, bertemu dengan Allah saat melakukan pengobatan di salah satu rumah warga. Video ini viral, kemudian ditindaklanjuti oleh MUI Makassar, lalu keempatnya diundang bersama pemerintah setempat. Hasil dari diskusi dengan keempat pengikut aliran ini, keempatnya sepakat untuk dibina kembali ataupun bertobat dan dibina kembali oleh MUI Makassar agar kembali memeluk atau menjalankan ibadah sesuai dengan aturan-aturan dari agama Islam begitu, alias tidak menyimpan dari ajaran Islam sesuai dengan yang dihimbaukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Pertemuan keempatnya ini berlangsung sekitar 1 jam dan dialognya cukup berlangsung diwarnai haru juga karena keempatnya menyadari betul apa yang dilakukan selama ini itu dianggap menyimpang oleh MUI. Dan salah satu dari keempat warga ini mengaku jika mengungkapkan pengakuan itu karena terdesak saat melakukan pengobatan, di mana salah satu pasien sempat mengancam akan memukuli bahkan membunuh jika tidak melakukan pengobatan secara baik. Maka dari itu salah satu dari keempatnya mengaku bahwa pernah bertemu dengan Allah atau Nabi Muhammad juga, demikian. Mei. Baik, terima kasih rekan Emba atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Sekretaris MUI Makassar. Berikut tayangan ini untuk Anda.
Kiki sebenarnya itu nama-nama kelompok saja. Cuma memang karena namanya itu sangat bagus didengar, ya sehingga ya masyarakat tertarik untuk menikmatinya, ya, sehingga viral lah di mana-mana. Alhamdulillah setelah kita melakukan pertemuan dan hari ini adalah pertemuan kedua supaya tidak lanjut, mereka tadi itu sudah menyampaikan pernyataan bahwa ya kalau toh apa yang saya lakukan ini salah dan dianggap sesat, sekalipun dia tidak mengakui bahwa itu sebenarnya tidak benar itu yang dituduhkan, tapi prinsipnya mereka itu siap bertobat dan siap dibina oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar. Jadi sebenarnya mereka sadar kalau ada kesalahan yang dilakukan, karena intinya mereka itu pengobatan, ya bukan, tidak ada ilmunya, ya, tidak, gurunya juga sudah meninggal, ya jadi tidak ada masalah agama yang diajarkan sesungguhnya kalau menurut kita dengar-dengar. Kalau Ustaz sendiri yang melihat Ustaz di sana ya, kekeliruannya di mana letaknya? Kalau kita tadi itu model pengobatannya juga masih ada keliru, ya, kalau dianggap pengobatan, karena ya ada dalam Islam itu namanya tafaul yang digunakan itu salah, misalnya ya karena maksudnya ada kaji, ada emas yang dilebur, toh itu juga ada memang dianggap salah. Ya, kalau dalam Islam, pengobatan dalam Islam itu kan ya namanya ruqyah. Ya, tapi kalau kita dengar juga tadi itu mereka juga membaca ayatul Quran, ayatul kursi, surah An-Nas. Akhirnya terungkap cara Raden Ferry Irawan Kusuma melukai istrinya Vena Melinda yang baru dinikahi Maret 2022 lalu hingga berujung laporan polisi karena kekerasan dalam rumah tangga. Ferry memanfaatkan dahinya untuk menekan bagian hidung istrinya secara kuat hingga kedua rongga hidung Vena mengeluarkan darah. Perlakuan tersebut dilakukan oleh Ferry saat berada di dalam kamar sebuah hotel yang berlokasi di Kota Kediri pada Minggu 8 Januari pagi. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim Luhur Pambudi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Luhur. Oke, baik Mei. Jadi akhirnya terungkap cara dari Raden Ferry Irawan Kusuma melukai istrinya Vena Melinda yang baru dinikahi Maret 2021 lalu hingga berujung laporan kepolisian dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga. Jadi Ferry ternyata berdasarkan hasil penyelidikan dan proses penggalian keterangan yang dilakukan oleh penyidik Subdit 4 Ditreskrimum Polda Jatim, Ferry ternyata melakukan upaya melukai dari Vena dengan cara menekan hidung Vena menggunakan dahinya hingga kedua rongga hidung Vena mengeluarkan darah. Dan perbuatan itu dilakukan di salah satu hotel yang berlokasi di Kota Kediri pada hari Minggu 8 Januari 2023 pagi. Jadi akibat insiden tersebut yang membuat Vena Melinda terluka, Vena akhirnya membuat laporan kepolisian di SPKT Polres Kediri Kota di hari yang sama, hanya berselang beberapa jam setelah kejadian pada pagi hari. Kemudian ternyata berselang 1 hari kasus tersebut akhirnya dilimpahkan dari Polres Kediri Kota ke pihak Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jatim pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 atas permintaan dari pihak pelapor karena lokasi Mapolda Jatim berada di kota yang sama dengan kediaman utama keluarga besar dari Vena, yakni di kota Surabaya. Dan pada hari di mana kasusnya itu dilimpahkan, Vena akhirnya menjalani pemeriksaan oleh pihak penyidik mulai pukul 10 hingga pukul 3 sore. Selain Vena, ternyata pihak terlapor, yakni suaminya sendiri, Ferry Irawan, juga menjalani pemeriksaan oleh pihak penyidik dan dimulai pada pukul 2 siang hingga pukul 5 sore. Dan hasilnya saat kami berusaha untuk mewawancarai Ferry yang satu keluar dari pintu utama gedung Ditreskrimum Polda Jatim, Ferry mengaku hanya mendatangi agenda pemeriksaan polisian untuk melakukan klarifikasi atas kasus yang dituduhkan kepadanya. Dan informasi yang kami himpun,
dari pihak penyidik Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jatim. Saat ini penyidik sedang melakukan olah TKP di hotel yang berlokasi di Kota Kediri yang menjadi lokus delikti dari insiden kekerasan dalam rumah tangga antara Ferry Irawan dan Vena Melinda. Termasuk penyidik juga akan menghimpun beberapa rekaman CCTV yang terdapat di area hotel tersebut. Kemudian pihak penyidik sampai saat ini sudah memeriksa 5 orang saksi yang beberapa diantaranya adalah pihak hotel yang melihat bagaimana kondisi Vena saat itu mengalami luka. Dan hasil pemeriksaan terhadap Ferry tadi juga sempat diungkap oleh pihak penyidik bahwasanya Ferry ternyata mengaku melakukan perbuatan KDRT tersebut terhadap istrinya sendiri. Demikian reportase kami. Mei kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Luhur Pambudi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasubdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jatim. Berikut tayangannya untuk Anda. Lagi sedang dilakukan pemeriksaan, sedang keterangan. Untuk korban sendiri seperti apa? Untuk korban sudah ambil keterangannya, sekarang udah kembali. Dan sudah dilakukan visum? Untuk visum sudah. Lukanya di bagian mana? Luka dari keterangan di hidung. Akibat pukulan penyakit. Kalau hasil keterangan korban, dia ditekan sama kepalanya terlapor menekan hidungnya sampai darah kepala, dengan kepala. Benturkan kepala gitu. Ditekan, bukan dibenturkan. Dan itu waktu kejadian itu ada saksi lain selain 2 orang. Untuk saksi saat kejadian, karena Penindakan pelanggar buang sampah sembarangan menjadi satu fokus penindakan Satpol PP Kota Pekanbaru bersama tim Justisi. Mereka sudah membentuk tim Gakum Persampahan untuk menindak oknum masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Penindakan oknum buang sampah sembarangan akan melibatkan tim Justisi yang berada di bawah koordinator Satpol PP Kota Pekanbaru. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pekanbaru, Fernando Sikumbang, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fernando. Oke, terima kasih Mei di studio. Oke Tribuners, seperti diketahui Tribuners, pada hari Senin kemarin, Kita semua tertarik dengan mujizat dan ingin mengalaminya. Ada 5 mujizat yang dicatat di Al-Quran dan wajib diketahui para mukmin. Namun ada satu mujizat terbesar yang tidak tertulis dalam Al-Quran. Jika Anda sedang mengalami kesulitan, Anda wajib mengetahui hal ini. Penindakan terhadap oknum masyarakat yang masih nekat buang sampah sembarangan Tribuners. Karena memang hal ini menjadi satu fokus dan program prioritas dari Wali Kota Pekanbaru dalam upaya menuntaskan Pekanbaru dari permasalahan sampah Tribuners. Jadi nantinya bakal diberlakukan tindakan berupa tindak pidana ringan kepada para pelaku pelanggar sampah atau pembuang sampah sembarangan di Kota Pekanbaru Tribuners. Karena memang untuk saat ini penindakan terhadap oknum masyarakat yang membuang sampah sembarangan di Kota Pekanbaru masih belum diberlakukan. Namun baru diberlakukan pada tahun ini sesuai dengan rampungnya pembuatan surat keputusan dan juga resmi terbentuknya tim Gakum Persampahan yang dibentuk oleh pemerintah kota. Dan tim ini sendiri sebenarnya merupakan tim yang nantinya akan dikoordinatori oleh Kepala Satpol PP sebagai leading sektor dalam tim Justisi menindak para masyarakat yang nekat membuang sampah. Dan mereka yang membuang sampah sembarangan ini nantinya akan ditindak sesuai dengan Perda Persampahan yang ada di Kota Pekanbaru Tribuners. Dan proses pembentukan tim Gakum ini sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 2022 kemarin, namun dengan serangkaian pembahasan dan juga untuk merancang teknis dalam penindakan, prosesnya pun berjalan cukup panjang, hingga dalam tahun kemarin masih belum bisa dilakukan penindakan terhadap oknum masyarakat
yang masih nekat membuang sampah sembarangan, Tribuners. Namun pada pekan ini rencananya tim nantinya bakal mulai melakukan penindakan terhadap oknum-oknum masyarakat yang nekat membuang sampah sembarangan. Mereka yang nantinya, maksud kami Tribuners, yang bakal menjadi sasaran diantaranya adalah masyarakat yang nekat membuang sampah sembarangan di titik-titik yang bukan merupakan titik pembuangan sampah. Kemudian masyarakat yang nekat membuang sampah di luar jadwal. Maksudnya di sini Tribuners adalah masyarakat yang membuang sampah di luar jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni pada pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, Tribuners. Jadi masyarakat bisa membuang sampah dari pukul 7 malam hingga pukul 5 dini hari, Tribuners. Di luar jadwal tersebut nantinya masyarakat akan dikenakan tindak pidana ringan, dan tindak pidana ringan itu adalah merupakan sanksi terberat nantinya Tribuners setelah masyarakat beberapa kali diberi teguran. Jadi untuk nanti penindakannya diperkirakan bakal berlangsung pada pekan ini, namun tim sampai saat ini masih melakukan proses finalisasi sehingga proses penindakan di lapangan masih belum dilakukan, Tribuners. Nanti untuk informasi selanjutnya bakal kita ulas lagi di liputan berikutnya. Oke Tribuners, sekian dulu dari saya, Fernando Cikumbang. Kembali ke Mei di studio. Terima kasih rekan Fernando atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru. Berikut tayangannya untuk Anda. Dengan masyarakat, ya, nanti kami akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan TNI Polri, kemudian kelompok-kelompok masyarakat kita akan libatkan untuk bersama-sama mewujudkan Kota Pekanbaru ini menjadi kota yang tertib, ya, aman dan nyaman. Nah, kemudian terakhir beliau minta kita meningkatkan dan mempercepat sentra Gakumdu ataupun penindakan Perda dengan mengoptimalkan pemberian sanksi kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran, ya. Terutama berkaitan dengan sanksi yang saat ini masih akan kita laksanakan berkaitan dengan persoalan-persoalan persampahan, ya. Kami harapkan ke depan tentu instruksi dan arahan PJ Wali Kota ini bisa kami laksanakan dengan baik, dan kami mengharapkan dukungan semua pihak termasuk masyarakat untuk bersama-sama kita menciptakan kondisi Pekanbaru yang aman dan tertib. Pemerintah Kabupaten Nunukan menganggarkan subsidi ongkos angkut penumpang udara tahun 2023 sebesar 7,3 miliar rupiah. Pagi tadi Bupati Nunukan Asmin Laura melaunching penerbangan perdana pesawat jenis Caravan berkapasitas 12 penumpang dari Nunukan Longbawan dalam program SOA Penumpang Udara tahun 2023. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara Febrianus Felis yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Felis. Halo. Silakan rekan Felis dengan laporan Anda. Baik, pemerintah Kabupaten Nunukan menganggarkan subsidi ongkos angkut penumpang udara tahun 2023 sebesar 7,3 miliar. Pada Senin kemarin, tanggal 9 Januari, Bupati Nunukan Asmin Laura melaunching penerbangan perdana pesawat jenis Caravan berkapasitas 12 penumpang dari Nunukan menuju Longbawan atau Krayan dalam program penumpang udara tahun 2023. Kabak Ekonomi Pemkab Nunukan Rohadiansa mengatakan tahun ini ada penambahan rute dan jumlah penerbangan dalam program SOA penumpang udara. Ia menyebut tahun ini Pemkab Nunukan menganggarkan SOA penumpang udara rute Nunukan Taulumbis dengan jumlah 104 flight.
Sedangkan sewa penumpang udara rute Nunukan Krayan tahun ini dianggarkan untuk 416 flight. Jadi tahun ini sudah ada rute penerbangan Nunukan Taulumbis sekali dalam 1 minggu, karena akses dari Nunukan menuju Taulumbis ataupun sebaliknya itu selama ini menggunakan speedboat ataupun perahu, dan biayanya cukup mahal. Dan untuk Nunukan Krayan 5 kali flight dalam seminggu, jadi 4 flight yang bersumber dari APBD dan juga 1 flight sumber dari APBN. Lebih lanjut, Rohadian saya sampaikan bahwa tahun 2022 sewa penumpang udara Nunukan Krayan hanya 6 kali flight dalam seminggu. Hal itu berbeda tahun ini, hanya 5 kali flight untuk Nunukan Krayan. Jadi tahun lalu untuk sumber APBD untuk sewa penumpang udara 3 kali flight dalam seminggu, begitu juga APBN. Nah, tahun ini APBN hanya menganggarkan untuk 1 kali flight dalam seminggu, sehingga pemerintah Kabupaten Nunukan berinisiatif untuk menambahkan 1 flight, sehingga total flight dari Nunukan Krayan itu sebanyak 5 kali flight. Menurutnya penerbangan Nunukan Taulumbis menggunakan pesawat jenis Pilatus dengan kapasitas 6 penumpang. Sedangkan penerbangan Nunukan Krayan menggunakan pesawat jenis Caravan berkapasitas 12 penumpang. Untuk tiket pesawat Nunukan Krayan sebesar 459.000 per orang, sementara Nunukan Taulumbis sebesar 346.900 rupiah per orang. Penumpang udara tahun 2023 setelah penawarannya lebih rendah 6.000 dibanding PT Asli Pujiastuti Aviation. PT Asli Pujiastuti Aviation menawarkan harga sebesar 7,3 miliar, sedangkan PT Smart Cakrawala Aviation beri penawaran juga 7,3 miliar, namun selisihnya ada sebesar 6.000 rupiah. Sehingga tahun ini untuk sewa penumpang udara dimenangkan oleh PT Smart Cakrawala Aviation. Sehingga pagu anggaran dari Pemkab itu sebesar 10,1 miliar. Demikian laporan sementara dari Nunukan Kalimantan Utara, kembali ke Medi Studio. Terima kasih rekan Felis atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Infrastruktur jalan di Pasar 16 Ilir, Kota Palembang, jika terjadi hujan maka jalan menjadi becek akibat pembangunan IPAL atau instalasi pembuangan air limbah dari Australia. Dengan keadaan jalan demikian, maka pemerintah Kota Palembang berharap para masyarakat setempat atau para pedagang untuk bersabar agar jalan diperbaiki. Diketahui jalan becek tersebut akibat terkena pembangunan IPAL, yaitu bantuan dari Australia yang juga menggunakan dana APBN. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel, Widya, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Widya. Baik, terima kasih rekan Mei. Saya Widya dari Kota Palembang melaporkan infrastruktur jalan di Pasar 16 Ilir, Kota Palembang. Jika terjadi hujan maka di jalan tersebut menjadi becek akibat dari pembangunan IPAL, instalasi pembuangan air limbah, yaitu merupakan bantuan dari dana negara Australia. Dengan keadaan jalan seperti itu yang berlubang dan becek, maka pemerintah Kota Palembang, Fitriyanti Agustina, berharap untuk para masyarakat setempat atau para puluhan pedagang di Pasar 16 Ilir, Kota Palembang mohon bersabar untuk diperbaiki jalan ini. Diketahui jalan becek tersebut akibat dari pembangunan IPAL, yaitu bantuan dari Australia, juga menggunakan dana APBN. Wakil Wali Kota Palembang, Fitriyanti Agustina, lakukan peninjauan infrastruktur jalan di Pasar 16 Ilir karena mendapat pengaduan dari masyarakat setempat dan para pedagang yang mereka mengeluhkan kondisi Pasar 16 yang hampir keseluruhan memang terkena pembangunan dari IPAL. Jadi ada IPAL yang di tengah-tengah dibangun beberapa bulan ini, dan di sini mereka mengeluhkan bahwa jalan produktif seperti ini rusak parah, apalagi ditambah dengan drainasenya yang tidak berfungsi dengan baik. Dan ada juga penutupan jalan akibat pembangunan dari IPAL ini. Fitriyanti Agustina selaku Wakil Wali Kota Palembang berharap kepada masyarakat atau para pedagang setempat untuk lebih bersabar, dan memang setiap ada pembangunan pasti ada yang harus kita relakan, kata Fitriyanti. Ditambahkan Fitriyanti juga untuk IPAL di tahun 2023 sekitar bulan Juni 2023 semua kegiatan proyek IPAL Australia sudah menggunakan APBN itu selesai. Nanti akan dilanjutkan dengan menggunakan APBD. Untuk di Pasar 16 Ilir tersebut diperkirakan di bulan Februari atau bulan Maret 2023 selesai, maka jalan yang di Pasar 16 Ilir itu bisa diperbaiki oleh pemerintah Kota Palembang.
Sementara itu, para pedagang di Pasar 16 Ilir yang bernama Ben Riza menyampaikan beberapa keluhan dari perwakilan pedagang itu dengan adanya proyek IPAL, jalan di depan dagangannya itu menjadi becek dan berlubang seperti yang ada di dalam video itu. Kalau hujan itu banjir di sini. Lihat sekarang beda seperti itu, ditambah lagi pembeli sepi untuk beli dagangan ini karena jalannya itu. Dia berharap untuk pihak kontraktor maupun Pemkot Palembang untuk segera menyelesaikan proyek IPAL dan segera perbaiki jalan yang di depan toko-tokonya lagi seperti sedia kala. Baik, kembali ke studio Mei. Terima kasih rekan Widya atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Wali Kota Palembang. Berikut tayangannya untuk Anda. Ke Pasar 16 sesuai dengan yang disampaikan oleh warga setempat, terutama para pedagang sini. Mereka mengeluhkan kondisi Pasar 16 yang hampir keseluruhan yang memang terkena pembangunan IPAL yang bantuan dari Australia ya. Jadi memang ada IPAL yang tengah dibangun beberapa tahun ini, dan mereka mengeluhkan bahwa jalan, terutama jalan yang memang kawasan produktif seperti ini rusak parah, ditambah lagi mungkin drainasenya tidak berfungsi dengan baik, dan juga ada beberapa penutupan pembangunan IPAL ini sendiri yang mereka anggap masih belum juga relevan atau sempurna. Itu mereka keluhkan untuk supaya nanti disampaikan kepada waskita atau adikarya yang mungkin siapapun yang bertanggung jawab untuk pihak ketiga untuk pembangunan ini, untuk segera supaya proses pembangunan ini segera diperbaiki atau segera direalisasikan atau segera dinormalkan kembali lah kondisinya. Masyarakat Kabupaten Pamekasan saat ini tidak lagi dipungut biaya sepeser pun ketika berobat di fasilitas kesehatan setempat. Hal itu setelah pemerintah kabupaten setempat menerapkan program Universal Health Coverage mulai tanggal 7 Januari 2023. Fasilitas kesehatan yang dimaksud berupa pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas, rumah sakit, klinik, dan dokter praktek perorangan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Madura, Kuswanto Ferdian, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Kuswanto. Baik, terima kasih. Bersama dengan saya Kuswanto Ferdian di Pamekasan, rekan Mei. Masyarakat Kabupaten Pamekasan patut berbangga ya, karena sejak tanggal 7 Januari 2023, Pemkab Pamekasan sudah memberlakukan UHC Universal Health Coverage kepada sekitar 800.000 warga Kabupaten Pamekasan yang ingin berobat atau mendapatkan pelayanan gratis di sejumlah rumah sakit di Pamekasan. Nah, ada sekitar 120 fasilitas layanan kesehatan di Kabupaten Pamekasan yang sudah menerapkan atau menjalankan program UHC yang sudah digagas oleh BPJS Kesehatan yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Pamekasan. Nah, 120 fasilitas kesehatan itu meliputi RSUD, klinik, dan juga ada dokter spesialis ataupun dokter pribadi yang buka praktek yang bisa dinikmati masyarakat Pamekasan ketika hendak mendapatkan pelayanan ataupun merasakan berobat gratis di Pamekasan. Nah, syaratnya apa? Ketika masyarakat Kabupaten Pamekasan ini sakit, rumah sakit ataupun ke fasilitas kesehatan yang sudah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Pamekasan ini, hanya cukup menunjukkan KTP saja dan hanya cukup menunjukkan NIK. Maka secara otomatis NIK itu akan terintegrasi ke data UHC yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan. Dengan begitu, masyarakat yang sudah merasakan layanan tersebut tidak usah membayar lagi biaya sepeser pun dan mereka mendapatkan layanan gratis. Nah, kemarin BPJS Kesehatan juga sudah melakukan pengecekan langsung ke sejumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Pamekasan untuk memastikan apakah program UHC tersebut sudah berjalan dengan lancar ataupun masih ada kendala-kendala. Nah, apabila ada kendala-kendala yang dirasakan oleh masyarakat Pamekasan bisa melaporkan langsung ke tempat ataupun pusat pelayanan Vaskes terdekat melalui bagian administrasi atau bisa langsung menghubungi dari petugas UHC yang ada di Dinas Kesehatan Pamekasan ataupun yang juga ada di BPJS Kesehatan. Nah, selain itu bisa juga melalui petugas Dispenduk Pencapil. Maka dengan begitu kendala-kendala yang dialami, misalkan ada KTP yang tidak aktif atau NIK-nya sudah terhapus atau ada pemindahan tempat kartu penduduk, itu bisa diatasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, masyarakat Pamekasan di sini tidak usah jauh-jauh lagi untuk bisa merasakan layanan kesehatan ini, cukup hanya menunjukkan KTP saja dan sudah bisa merasakan fasilitas layanan kesehatan yang sudah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan. Begitu rekan, kembali ke studio.
Baik, terima kasih rekan Kuswanto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Jumlah pengangguran di Kota Batu dari tahun ke tahun semakin bertambah. Dari data Badan Pusat Statistik Kota Batu tahun 2020 ada sebanyak 7.079 warga yang menganggur dan di tahun 2021 naik menjadi 8.101 orang. Jumlah pengangguran semakin banyak karena pada tahun 2022 ada tambahan sekitar 3.000 lebih orang sehingga menjadi 11.199 orang yang menganggur. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Malang, Dia Ayu, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Dia. Baik, Mei di studio dan juga Tribuners, dapat kami laporkan bahwa jumlah pengangguran di Kota Batu pada 2022 kemarin mengalami peningkatan sebanyak 30.000, maksud kami 3.000 lebih pengangguran yang ada di Kota Batu. Dari data Badan Pusat Statistik Kota Batu, pada tahun 2020 ada sebanyak 7.079 warga yang menganggur, kemudian pada tahun 2021 naik menjadi 8.000, kemudian pada tahun 2022 kemarin saat ini jumlahnya sekitar 11.000 penganggur lebih. Menurut kami sempat mewawancarai Kepala Bidang Tenaga Kerja di Snaker Kota Batu, Suyanto, mengatakan untuk pengangguran ini bertambah karena banyak PHK waktu pandemi lalu. Sementara itu kami juga sempat wawancara dengan Wakil Ketua DPRD Kota Batu mengatakan Pemkot harus memberikan, tidak bisa menganggap remeh karena jumlah pengangguran ini semakin banyak. Sementara itu DPRD berharap agar Pemkot membuat kajian tentang potensi usaha rintisan atau bisnis startup di bidang properti dan juga pertanian karena kebanyakan di warga di Kota Batu merupakan lulusan dari bidang pertanian. Demikian, Mei. Terima kasih rekan Dia Ayu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. PDIP merayakan hari ulang tahun emas ke-50 di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari. Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Kuat Ma'ruf, PDIP merayakan hari ulang tahun
PDIP merayakan hari ulang tahun emas ke-50 di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari. Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Presiden Joko Widodo, dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kemudian acara ini juga dihadiri sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju, khususnya dari kalangan non-parpol. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Versianus Waku, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Waku. Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menggelar perayaan hari ulang tahunnya yang ke-50 di Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, kemudian Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Acara ini juga dihadiri sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju, khususnya dari kalangan non-parpol. Mereka diantaranya seperti Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, kemudian Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendi, dan juga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kemudian ada juga Menteri ATR atau Kepala BPN Marsikal Hadi Cahyanto, kemudian ada Kepala BIN Budi Gunawan, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Di baris kedua juga terlihat Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, kemudian Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki, kemudian ada Menteri Perhubungan Budi Karya Samadi, juga ada Menteri SDM Arifin Tasrif, dan terlihat tokoh seperti AM Hendro Priyono yang juga hadir di pembukaan HUT PDIP. Di antaranya Pramono Anung, kemudian Abdullah Aswar Anas, Yasona Lauli, Hasto Wardoyo, Bintang Puspa Yoga, dan Hendar Priyadi. Acara ini juga dihadiri sejumlah kepala daerah dari PDIP, termasuk Ganjar Pranowo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming. Dalam pidatonya, Megawati sempat menyampaikan permohonan maafnya kepada partai politik lain yang tak diundang dalam acara perayaan HUT Mas PDIP yang ke-50. Yang mengatakan pihaknya sengaja tak mengundang partai politik lain lantaran HUT PDIP ini merupakan forum konsolidasi bagi seluruh kader partainya. Megawati juga mengancam melakukan pemecatan terhadap kadernya yang tak menjalankan instruksi partai. Karenanya Megawati mengingatkan kepada seluruh kader partai berlambang banteng mocong putih tersebut untuk taat dan disiplin terhadap seluruh aturan partai. Mantan Presiden RI itu meminta para kader PDIP agar menjalankan perintah darinya atau instruksi partai. Dia menegaskan agar tak boleh instruksi darinya hanya dianggap sebagai tulisan semata di atas kertas yang sudah ditandatanganinya. Menurut Megawati, instruksi darinya tidak terlalu susah, yakni turun ke lapangan dan membantu masyarakat. Dia juga menyinggung soal banyaknya pihak yang menunggu kejutan PDIP mengumumkan calon presiden yang akan diusungnya. Dia meminta kader agar bersabar dan disiplin lantaran pengumuman capres merupakan hak prerogatif yang dimilikinya sebagai ketua umum, merupakan amanat dari Kongres PDIP. Sekian Tribunus sekalian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ribuan warga masih memadati pantai Desa Buko, Kecamatan Pino Galuman, Kabupaten Bolaang, Mongondo Utara, Sulawesi Utara pada Senin 9 Januari. Pantai tersebut merupakan lokasi hilangnya bocah 14 tahun yang terseret arus saat mandi di pantai. Menurut pantauan, warga setempat tampak berkerumun masih memadati pinggiran pantai tersebut. Menurut Yayan, salah seorang warga yang berada di lokasi pantai tersebut mengatakan masyarakat sudah berkumpul dari kemarin hingga pada saat kejadian. Sesekali terlihat beberapa warga sampai turun ke laut berharap bisa menemukan keberadaan bocah malang tersebut. Sebagian lainnya terlihat menggunakan perahu membantu tim SAR dalam melakukan proses pencarian. Diketahui korban bernama Marwah Yusuf berusia 14 tahun, warga Desa Buko, yang diduga terseret arus saat sedang mandi di pantai bersama teman sebayanya pada Minggu 8 Januari 2023 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Mesa Desirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.